Sahabat anak bangsa, kita jumpa lagi di kanal TV Anak Bangsa. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah kebangsaan, di mana baru-baru ini saya menulis sebuah kolom berjudul Masyarakat Tisu Basah. Sekali pakai dibuang oleh para petualang politik. Apa maksudnya? Simak terus video ini. Sebentar lagi masyarakat pemilih atau yang biasa kita sebut voters bakal jadi relevan kembali. Ini menjelang pilkada serentak yang rencananya diselenggarakan pada nanti Desember tahun ini 2020, atau kalaupun ditunda gara-gara pandemi COVID-19 ya akan diselenggarakan di semester awal tahun depan 2021. Nah, ini ada fenomena menarik, fenomena masyarakat tisu basah. Sekali dipakai lalu dibuang. Ini bakal muncul lagi fenomena ini. Ini semacam siklus, katakanlah siklus 5 tahunan. Di mata para petualang politik, rakyat yang lugu hanyalah dipandang sebagai komoditas 5 tahunan. Seperti layaknya tisu basah. Habis dipakai untuk melancarkan jalan menuju kekuasaan, ya tinggal dibuang. Sampai jumpa di pemilihan berikutnya. Ini jenis politik yang anyir dengan bau uang atau mamon yang disebar untuk menyabot suara Tuhan. Itu pun kalau kita percaya bahwa Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Atau sebelumnya mereka sibuk lewat kampanye corong, kampanye yang berisi sekedar orasi kosong dengan bumbu janji-janji bohong. Lantaran niat awalnya memang hanya untuk mengapitalisasi yang namanya kepolosan publik. Rakyat memang sengaja dibuat lugu atau dungu agar senantiasa bisa dicocok hidungnya dengan umpan ala kadarnya. Berapa? 50.000, 100.000 per suara. Lantaran tidak pernah ada pendidikan politik yang kritis dan partisipasi yang cerdas dalam transparansi manajemen politik. Peri kehidupan sosial demokrasi kita memang masih belum matang juga. Sudah berkali-kali pemilu diselenggarakan, entah itu pilpres, pileg, pilkada, juga termasuk pilkades. Praktek politik uang terbukti masih marak dilakukan. Lihat saja, sudah berapa banyak skandal di KPU yang terbongkar. Itu kasus yang terbongkar. Itu ibarat pucuk gunung es. Sejumput ujung yang berjibun timbunan kasus sejenis di bawahnya, di bawah permukaannya, yang masih belum terkuak kebusukannya. Di samping itu, ada juga kasus yang sudah diangkat ke permukaan, tiba-tiba jadi diam, membisu, membeku, seperti masuk angin atau masuk ke freezer, peti es. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kedua sila yang oleh Bung Karno dirangkum menjadi sosiodemokrasi, itu mengandaikan bahwa sosiodemokrasi itu mengandaikan satu politik yang cerdas. Artinya hikmat, bijaksana, demi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial. Ini menyangkut soal kesejahteraan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat. Maka untuk mengawal proses demokrasi yang sejati, yang partisipatif, deliberatif, maka proses politik demokrasinya pun mesti jujur, adil, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan pemungutan suaranya bersifat rahasia. Dulu kita sering mendengar istilah jurdil luber. Ini bukan sekedar demokrasi prosedural, pura-pura berdemokrasi. Harapannya agar dengan proses demokrasi yang sejati seperti itu, bakal muncul pemimpin-pemimpin politik yang berkualitas. Mereka-mereka yang hasrat kekuasaannya bersifat altruistik, mulia. Bukan pemimpin politik yang egoistik, korup, yang muncul lantaran proses jurdil luber tadi sudah dikhianati pada instansi pertamanya. Dikhianatinya sejak proses rekrutmen oleh partai politik yang penuh dengan intrik KKN, yang kemudian disambung dengan siasat serangan fajar, dewa mamon atau uang semalam sebelum hari pencoblosan. Maka hasilnya yang diperoleh adalah para pemimpin politik yang seperti kita rasakan sekarang ini di banyak provinsi, banyak kabupaten kota maupun di DPR RI dan DPRD. Udah kinerjanya buruk, masih pula tanpa ada rasa malu, mereka yasa sedemikian rupa agar keluarga besarnya duduk di posisi atau jabatan yang ada di bawah hegemoninya. Nepotisme tanpa tedeng aling-aling, politik dinasti yang brutal. Bagaimana kita sebagai masyarakat sipil mesti menyikapi itu semua? Paling tidak ada 3 sasaran.
Pertama, kritik kepada administrasi kekuasaan di berbagai daerah maupun pusat. Kedua, terus-menerus berupaya menyadarkan proses konsientisasi masyarakat agar sadar politik. Dan yang ketiga, tentunya kita sendiri tak putus memotivasi diri sendiri agar pantang menyerah dalam partisipasi politik yang kerap hanya menyisakan pilihan-pilihan buruk. Untuk kritik kepada kekuasaan di berbagai daerah dan upaya pendidikan politik masyarakat luas bisa dilakukan lewat ruang publik yang tersedia. Media massa, media sosial, itu menjadi wahana yang bisa kita daya gunakan. Banjiri ruang-ruang publik dengan narasi politik yang bermutu. Lawan setiap hoaks yang narasinya membodohi atau membohongi publik. Kita tidak bisa tinggal diam. Ini proses yang terus-menerus, berkepanjangan dan memang tidak akan pernah berhenti. Selama hayat masih dikandung badan, maka hasrat yang baik maupun yang buruk akan tetap berdenyut. Bahkan sampai pada saat pemilihan berlangsung, kita bakal kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan yang buruk. Terhadap itu, kita pun tidak bisa cuek. Karena dalam kondisi seperti itu, tugas kita tinggal mencegah yang terburuk untuk berkuasa. Ya memang pilihannya adalah minus malum. Kondisi memilih yang lebih sedikit buruknya di antara pilihan lain yang jauh lebih buruk. Apa boleh buat? Tragis memang. Tapi itulah realitas perpolitikan di mana para partisipan proses demokrasinya belum mencapai tingkat yang ideal. Seperti yang diidealisasi oleh Plato misalnya. Partisipan politik yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan laksana para filsuf. Begitulah keberadaan kita senyatanya. Yang penting dalam keterlemparan ke dunia yang seperti itu, kita tidak berhenti, kita terus melangkah. Tidak menyerah kepada faktisitas. Determinasi sikap hidup sebagai zoon politikon ada pada diri kita masing-masing. Panggilan politik kita semua menjelang pilkada serentak 2020 atau 2021 agar rakyat dibuat sadar politik. Sehingga mereka dan suara mereka bukan cuma jadi seperti tisu basah yang sekali dipakai lalu dibuang.